Anda gabut? Tidak punya kerjaan? Capek rebahan aja? Kalau begitu Anda di tempat yang tepat. Welcome to Potato TV. Yang penting ngobrol bro. Nah ini gue menemukan suatu, gue atau di negara lain seperti apa kulturnya, tapi di Indonesia ini cukup unik bahwa di hari pertama puasa itu, hari pertama atau malam pertama puasa, gue nggak tahu terlalu jelas gue. Itu selalu kayak ada perayaan gitu tuh, ada parade gitu tuh. Takbiran apa? Takbiran ya namanya. Itu sebenarnya di agama Islam sendiri takbiran itu perlu nggak sih? Atau itu hanya kultur kita aja gitu? Kita lihat nih, yang dimaksud adalah takbiran. Kalau takbiran kan berarti itu di akhir bulan Ramadan, jadi menjelang malam sholat Id, belum Idul Fitri. Oh, Nah, oke. tapi kalau yang dimaksud dengan parade berarti sebelum puasa. Nah itu Yang yang mau sebelum ditanyakan puasa yang mana maksudnya. nih? Yang sebelum Oh, puasa. sebelum puasa. Oke. Iya. Oke, sebelum puasa. Yang sebelum puasa itu sebenarnya itu unsur budaya. Itu bukan unsur apa namanya keislaman, tapi itu unsur budaya. Ya, jadi Islam itu tidak pernah mengadakan perayaan atau parade semacam itu gitu ya. Kecuali tadi itu timbul dari kebiasaan adat kita. Jadi ketika kita tuh kebudayaan kita ya, setiap ada perayaan-perayaan besar itu suka biasanya mengimbau masyarakatnya dengan parade. Nah, mungkin ya kita sih tidak bisa menilai apakah itu boleh atau tidak. Jadi hukumnya sih mungkin mubah ya selama tidak berlebihan. Jadi hukumnya mubah itu artinya boleh selama tidak berlebihan. Jadi mungkin dengan adanya parade itu juga bisa apa namanya menyiarkan, mengingatkan juga ke orang-orang, ke masyarakat setempat, oh iya berarti besok nih kita udah mulai puasa. Oh iya berarti hari ini malam ini kita harus mulai tarawih kayak gitu. Jadi ada nilai-nilai positifnya, tapi jangan sampai Bablas. kita menilai bahwa parade ini adalah suatu keharusan. Wah, Oh. nggak sah nih puasa kita nanti gitu ya. Kalau kita nggak ada parade. Nah, jadi parade itu tadi itu adalah unsur budaya. Jadi tidak harus ada. Toh kalaupun ada pun tidak apa-apa selama tidak berlebihan gitu. Tidak berlebihan dalam artian kadang juga ada ya dalam parade itu yang mengganggu gitu. Jadi Iya. membakar petasan berlebihan. Nah, itu kan berarti mengganggu, udah unsurnya sifat mengganggu. Nah, segala sesuatu yang bernilai mudorot ya atau buruk itu sih jatuhnya kembali kepada keburukan juga. Oh. Jadi harus dengan menggunakan cara yang baik juga lah kalau memang kita mau parade gitu ya. Kalau misalkan ini nih apa tak paradean gitu terus kayak rusuh gitu. Nah, itu jatuhnya dia mungkin niatnya baik gitu kan, tapi caranya salah. Nah, itu di apa di Islam itu dia berdosa nggak sih melakukan itu? Nah, tadi hukum dosa atau tidak kan tadi ketika melahirkan nilai-nilai keburukan. Ya. Jadi ketika kita melakukan apapun ya dengan cara yang salah dan menghasilkan nilai keburukan, maka tadi punishment juga pasti kita akan dapatkan, itu dosa dari itu sendiri. Kecuali tadi di luar kesengajaan kita. Ya, jadi kita tuh nggak ada sedikit pun menyengaja untuk melakukan keributan, kerusakan. Nah, tiba-tiba ketika kita melakukan itu terjadilah itu. Berarti kan itu di luar kendali kita dan di luar juga kesengajaan kita. Gitu. Tapi kalau tadi sudah memang bahkan direncanakan, nah itu berarti hukumnya sudah berdosa. Nah, Mr. Firman, kita kan udah berapa hari ya menjalankan puasa ini? 20 Nggak tahu. Ini tanggal 24 ya? 7 ini ke 27 ya? 28. 28 Ya, ya? 27. 28 hari ya kan. Nah, selama 28 hari ini taraweh juga ibadahnya di rumah gitu. Nah, terus pokoknya semua serba serba di rumah lah untuk ibadah gitu ya kan. Nah, tapi ada wacana sholat id juga bakal di rumah gitu. Sedangkan fenomena yang terjadi adalah pasar rame gitu. Pasar rame. Okay. Pasar diperbolehkan ya. Pasar rame. Pasar diperbolehkan. Okay. Iya, pasar orang bisa berjam-jam di situ, sedangkan ibadah yang misalkan hanya 1 jam, ya paling lambat 1 jam, 1-2 jam ya. 1-2 jam lah ya, itu malah dirumahkan. Dirumahkan kayak karyawan, disuruh di rumah. Itu gimana nih menurut Mr. Firman? Pertama,
untuk pandangan saya sendiri secara pribadi dulu ya. Saya menilai kalau misalkan kenapa kok di pasar diperbolehkan, sedangkan di masjid itu dilarang gitu ya. Bahkan ada beberapa masjid-masjid yang menutup ya atau melockdown gitu ya. Jadi masjid ini ditutup ya untuk menjaga kebaikan kita bersama di pandemi corona, ada yang kayak gitu ya. Jadi kenapa pertama kalau misalkan saya katakan kenapa kok pasar diperbolehkan, karena mungkin di pasar itu kan menjual kebutuhan kita ya, bahan pokok kebutuhan kita. Jadi sampai sekarang pun pemerintah belum bisa mungkin mengambil kebijakan untuk menutup pasar, itu pertama. Nah kedua juga karena mungkin pemerintah belum bisa memberikan bantuan lebih kepada masyarakat. Ya jadi kalau kayak mungkin Mr. Daniel, Mr. Aryo juga pernah lihat ada salah satu postingan di Filipina. Jadi pemerintah itu keliling untuk membagikan sembako dan dicantolin di tiap gagang pintu rumah mereka penduduknya. Nah, jadi mungkin pemerintah kita belum sampai seperti itu bisa memberikan bantuannya. Nah, makanya akhirnya belum bisa menutup kebutuhan pasar atau kebutuhan manusia yang ada di pasar. Jadi pasar itu tetap harus terbuka gitu karena nggak mungkin kita bisa hidup gitu tanpa makanan. Nah, sedangkan untuk ibadah kita bisa beribadah dimanapun dan Allah juga tidak mengharuskan banget kita harus sholat di tempat-tempat ibadah kayak di masjid atau musola. Tapi untuk sholat kita bisa dimanapun ya selama esensinya itu tidak terkurangi. Walaupun memang kalau ini kita sholat di masjid nilainya lebih besar. Tapi nah sekarang kita di sini nih ada salah satu ayat juga yang bisa membuka mata kita. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jadi jangan sampai nih kita menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Kalau emang udah tahu jelas-jelas misalkan kita berbaur ya atau misalkan tadi dengan ditutupnya masjid itu tadi menjaga biar kita tidak biar kita tidak bisa kontak langsung dengan orang lain gitu ya. Biar kita bisa selalu social distancing. Nah, maka janganlah kita lakukan itu gitu. Kan apalagi kalau kita sholat berjamaah itu kan harus dirapatkan softnya. Kalau rapat berarti kan berdekatan. Bukan berdekatan, pasti bersentuhan. Nah, itu udah bukan social distancing lagi. Itu. Nah, jadi karena faktor-faktor itu jadi jelaslah terang bagi kita bahwasanya dengan kita mengerjakan ibadah di rumah pun itu masih bisa kita laksanakan tanpa mengurangi esensi itu sendiri. Karena tadi perintah Allah juga kita nggak boleh nih menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Ya, dengan adanya COVID ini bukan berarti Allah tuh ingin membunuh seluruh manusia, tidak. Jadi justru ingin menyadarkan kita betapa pentingnya banyak bahwasannya kayak misalkan ya esensinya. Jadi mengingatkan kembali esensi dari nilai ibadah itu sendiri. Mungkin Mr. Aryo, Mr. Daniel juga pernah nih kecipretan istilah bukber. Mungkin walaupun nggak puasa ikut-ikut bukber. Pernah ya? Yuk kita bukber, sekaligus kumpul-kumpul gitu kan. Nggak ada lo, kurang satu gitu ya. Jadi kita tetap datang gitu. Biar semuanya bisa kumpul gitu. Nah, jadi esensi-esensi itu yang biasa kita buat, sebenarnya bukan termasuk dari esensi dari pelaksanaan ibadah itu sendiri. Kita tetap bisa puasa kok, walaupun kita nggak bukberan gitu. Kita juga bisa melaksanakan ibadah kok, walaupun kita nggak melaksanakannya di masjid gitu. Terus juga esensi lainnya kayak misalkan dengan adanya COVID ini juga kan kita bisa lihat bahwasanya kemana-mana sebentar-bentar ya kita harus cuci tangan, kita harus pakai hand sanitizer ya kan, terus kita kemana-mana pakai masker. Ya mungkin kalau misalkan dulu ya orang-orang kayak menganggap perempuan Islam ya dalam konteks misalkan memakai cadar itu biasa orang mengatakan teroris gitu ya. Sekarang akhirnya banyak orang pakai masker dan menganggap bahwasanya cadar itu nggak lagi hal yang menakutkan, semenakutkan yang mereka pandang gitu. Terus juga tadi kayak cuci tangan segala macam. Dalam Islam kita ada yang namanya wudu yang selalu membersihkan diri kita setiap sebelum sholat gitu. Jadi kembali kita diingatkan kepada hal-hal yang esensial dalam aktivitas ibadah kita, bukan esensi menurut pandangan kita pribadi. Gitu. Nah jadi untuk kayak misalkan kenapa sih kok kayak misalkan sholat di masjid nggak boleh, sedangkan kalau misalkan di pasar itu diperbolehkan. Karena tadi karena pasar itu kebutuhan
ya kebutuhan umat banyak, kebutuhan manusia banyak, kemudian belum bisa memberikan barang sampai langsung turun tangan masuk ke rumah-rumah orang lain gitu ya. Dan untuk aktivitas ibadah itu sendiri juga kita tetap bisa laksanakan meskipun di rumah. Iya. Tapi lu kangen nggak sih, Cok? Maksudnya ngabuburit bareng kan biasanya banyak nih di daerah sini tuh biasanya banyak orang jualan ya kan tiap sore kan. Kacau, Bang. Banyak. Tapi ya sekarang cuman beberapa gitu. Tetap sih sekarang sih udah mulai rame sih. Udah mulai rame ya akhir-akhir ini sih belakangan udah mulai rame. Tapi kita ya pasti kita sendiri pun yang gue yang nggak puasa pun kayak merasakan ini seperti berbeda gitu kan karena memang biasanya rame ya kan apalagi jam-jam ngabuburit kan biasanya orang pasti pertama keluar berburu gorengan sama kolak. Itu yang utama, gorengan kolak udah pacar Cina kayak gitu-gitu Ya. ya kan kue-kue. Nah Makanan khas biasanya pada Ramadan. keluar ya Ramadan khas saat Ramadan itu biasanya pasti keluar. Tapi ya awal-awal tuh agak-agak sepi ya pasti ya. Parah. Hari-hari pertama puasa tuh minggu-minggu pertama. Soalnya polisinya masih di jalan, Pak. Nah, Polisinya masih di jalan. sweeping, masih Masih sweeping. Nah, akhirnya mulai nah ini mulai Udah mulai dilonggarin kan. ya udah dimulai PSBB. dilonggarin terus ah, besok pas lebaran nih ya kan tiap tahun tuh gue ke rumah mbah gue tuh kan muslim juga kan. Nah tuh gue pasti ke situ tiap tahun. Cuman nih lagi PSBB nih, gue nggak bisa ke sana katanya dilarang gitu. Nah jadi kayak ada yang kurang gitu. Gue karena gue dekat sama mbah gue ini deket gitu dan gue ya baik banget lah gitulah maksudnya lu tau lah keluarga dekat gimana kayak gitu kan. Gue nggak bisa ke sana terus ya udah paling kita nanti pas lebaran video call. Tahun ini tuh menurut gue ya gue kan nggak melaksanakan puasa tapi menurut gue merasa ada yang kurang gitu karena gue nggak bisa ketemu saudara gue yang uh, melakukan lebaran ya melakukan puasa. Kalau menurut gue seperti itu sih Mr. Firman. Ya, gue ngeliatnya gini sih. Ya jadi Kadang itu kita beragama kan, kita punya agama, kita beragama. Tapi di samping kita beragam, kita juga punya kultur-kultur sendiri gitu yang sedikit banyaknya justru mengurangi hal yang esensial dari peribadatan kita gitu. Iya. Ya kan, jadi kita lebih fokus sama kultur kita nih, kayak buka bersama, ngabuburitnya gitu kan, nyari-nyari Iya. makanannya. Jadi lebih lebih melihat meriahnya daripada ngelihat kusuknya gitu kan. Nah, mantap. gue ngeliat di sini bahwa corona ada baiknya juga secara kerohanian gitu ya. Kita dikembalikan kepada jalan yang ini lo harusnya beribadah itu jangan lihat meriahnya aja gitu. Meriah itu nomor kesekian lah. Yang penting lu kusuknya gitu. Kayak lu puasa tadi, Mr. Firman juga bagiin kan. Puasa itu tentang lo ngejaga diri lo, itu penguasaan diri lo, pengendalian diri lo gitu. Lu gak cuma waktu puasa nahan amarah itu, justru waktu lu puasa itu lu latihan, lu terapi lagi gitu, lu ngelatih diri lu lagi untuk 11 bulan ke depan lu bisa ngejalanin hari-hari itu tetap dengan membawa kebiasaan lu menahan diri waktu lu puasa. Bener gitu Mr. Firman? Iya betul. Kayak misalkan kayak apa tadi Mr. Daniel sampaikan itu ya, yang terkait dik gitu ya. Jadi memang mungkin kita nggak bisa bertemu dengan keluarga besar kita ya kayak di kampung atau apa, tapi minimalnya kita bisa bertemu dengan keluarga kecil kita. Iya. Kita misalkan kayak syukur-syukur yang misalkan kita masih dekat lah, misalnya dari rumah tuh kayak orang tua kita gitu ya, atau mertua kita ya. Jadi yang biasanya mungkin kalau misalkan puasa itu tadi kita ngabuburit ya, atau kita puasa bukberan di luar, jadi kita nggak pernah buka sama keluarga kita sendiri ya, atau bahkan sampai sahur itu ada namanya SOTR, sahur on the road gitu ya. Sahur on the road ya. Betul ya? Betul kan? Ya. Jadi tadi udah bukanya bukberan sama teman SMA, teman-teman mana SD, TK bahkan atau apa gitu ya. Banyak banget agendanya sampai padat. Terus ditambah lagi sahur pun nggak mau di rumah sampai SOTR-an gitu ya. Di luar gitu. Nah, yang akhirnya dengan adanya corona, kapan sih kita punya jadwal itu yang biasanya kita punya jadwal, biasanya tanggalan itu penuh dengan jadwal itu, akhirnya musnah semua. Akhirnya di bulan Ramadan ini kita sahur, bahkan kita berbuka puasa pun ya bersama keluarga kecil kita gitu. Ya. Jadi selalu tuh bahkan mungkin hampir 24 jam lah ya,
kita bersama keluarga kita gitu. Buat orang-orang yang udah dirumahkan, udah di WFH-kan gitu. Jadi ada hikmahnya tadi di situ lagi salah satunya kita bisa kembali lebih bercengkrama lagi sama keluarga kita. lebih lebih intim lah ya. Jadi intinya itu keluarga kita sendiri, keluarga terdekat dulu. Apa yang dekat Iya. gitu kan. Kita juga menghargai apa yang kita lihat sehari-hari gitu. Percuma lu sahur dengan orang lain tapi lu lupa sahur dengan keluarga gitu kan. Percuma lu buka bersama dengan teman-teman tapi lu lupa buka dengan keluarga. Mama bapak lu ya Nah, kan. makanya sejak ada pandemi ini mendekatkan dengan keluarga itu penting banget Iya. gitu. Sahur dengan keluarga, buka dengan keluarga, terus ibadah juga bareng, taraweh juga di rumah, semuanya serba di rumah. Jadi kan bareng gitu kan. Jadi kita sebagai keluarga juga lebih kuat gitu kan, lebih apa ya? Secara kedekatan jadi Kedekatannya lebih emosionalnya erat. lebih erat lagi. Agama juga jadi lebih dihayati gitu Iya. kan. Lebih dihayati. Gitu Ya sih. sih. Memang ada banyak buruknya gitu, ada banyak lah kerugian yang kita alami gara-gara corona. Tapi gue rasa nggak semuanya seburuk itu sih. Benar. Karena gue pribadi gue jadi menghargai misalkan teman-teman gue ini yang deket-deket gue ini kan, yang tinggal bareng gue gitu. Ya gue biasanya gue nongkrongnya di luar gitu kan, nongkrong lah gue di luar, jalan keluar ketika ketika corona ini. Jadi ketemu dia lagi, ketemu dia lagi gitu kan, maksudnya udah gede punya teman-teman di luar semua kan, akhirnya nggak kemana-mana ya, jadi makin deket lah satu dengan yang lain, sampai akhirnya ngobrol lagi sama Mangap kan, masih Daniel, wah bikin konten, ya udah bikin konten talk ya kan, Iya. kontak lah Mister Firman ya kan, ngomongin ini nih Ramadan ya kan, Ramadan ini panas ya kan, Iya. udah cuacanya panas, Cuacanya panas, orang-orang panas semuanya, gajinya juga gaji panas, panas, THR panas, THR panas, semua serba panas. politiknya panas juga, Iya. Semua ya berarti ya. kacau panas. Tapi ya gue lihat itu sih, maksudnya orang yang benar-benar mau kusuk beragama itu dapat ketenangan, dapat Benar. teduh banget sih. Jadi mereka bisa benar-benar senang gitu dengan ini apa, dengan keluarganya dia, dengan Iya. inner circle-nya dia untuk ngejalanin ibadahnya dia. Yang Kristen juga kita kan apa, online church ya kan, Iya. gereja dari rumah. Jadi yang tadinya nggak pernah kayak duduk bareng gitu untuk apa ke gereja sendiri-sendiri gitu kan, akhirnya duduk bareng juga. Sekarang online nih, kumpul Jadi bareng. online, jadi Semua online serba gitu. online. Jadi online. Jadi lebih menghargai ini sih apa yang ada sama kita gitu, apa Iya. hari ini gitu, apa yang present day ini. Gitu. Gitu. Ya, selalu ada sih yang disyukuri ya, Bang ya. Iyalah, pasti ada. Iya. Pasti selalu ada hikmah lah di balik itu. Nah, rencana nanti Lebaran kemana, Mr. Firman? Lebaran kayaknya nggak kemana-mana, di rumah aja. Masih sama tag-tagnya ya, tagarnya masih sama, di rumah aja. Gitu. Ya kalau ada yang mau datang ya siaplah menerima semua ya. Tapi untuk rencana berpergian sih kayaknya enggak gitu. Mr. Firman, wah, gua berdua thank you banget nih. Lu Mr. udah sharing-sharing banyak terus belajar gitu. Kita juga banyak belajar, banyak pengetahuan, ya kan. Terus ya banyaklah ilmu-ilmu yang maksudnya kita nggak pernah dapet selama hidup kita gitu kan. Terus akhirnya kita nanya sama Mr. Firman kasih tahu seperti ini. Ya mungkin yang memang hanya ya kita apa ya, awam banget ya, kita nggak tahu apa-apa. Dan ya terima kasih banyak gitu Mr. Firman udah sharing saling berbagi ceritanya, menarik lagi ya. Betul. Banyak sebenarnya yang mau kita tanyain Mister, tapi kita cerna dulu nih yang ini nih. Karena kita juga pelan ya. Waduh, pelan-pelan dulu deh. Nanti mungkin kalau kita udah cerna baru kita masuk yang lebih dalam lagi. Iya, bisa. Iya. Gitu? Jo. Oke. Thank you banget nih Mr. Firman. Thank you. Selamat berpuasa ya. Nanti semoga puasanya hari ini lancar sampai berkemenangan ya kan? Sampai berkemenangan di Lebaran nanti. Oke, Mr. Firman. Amin. Ya. Ya. See you sampai mati THR juga ya. Itu dia. Itu kemenangan besar. Semua orang bersukacita. Kemenangan besar ya. Oke, Mr. Firman, see you, sampai jumpa ya. Oke, see you. Bye bye. Sampai jumpa.
Bye bye. Oke, gila. Lu dapat Gokil. banyak ke hari ini kan. Waduh, banyak Pak. Oke. Gua banyak banget belajar tentang, ya maksudnya dia cerita tentang agama Islam tuh, seri-seri tentang bulan, apalagi Pak, Astronomi gitu, gitu ya. astronomi Pak. Itu wah, itu sebenarnya ilmu perbintangan tuh Pak, keren sebenarnya itu. Iya. Kalau kita kerja di ilmu perbintangan gaji berapa Pak? NASA lu Pak, di NASA, ya kan. NASA ya, lu Yoi. bisa ke bulan ya Ke langsung. bulan, iya. Waduh, lu dapat apa tadi dari doi? Gue banyak sih. Apa yang terbesar yang gue Hah? dapat itu adalah ah, ibadah itu. Lu hidup lu adalah ibadah, men. Hidup lu adalah ibadah. Tapi lu harus ingat bahwa ibadah itu jangan sampai nyusahin lu gitu. Lu aja jangan disusahin, apa lu nyusahin orang lain gitu kan. Iya benar. Jadi kayak tadi agama juga udah ngatur gitu kan, bagaimana lu beribadah gitu kan, dengan kebijaksanaannya gitu kan, Iya, ngatur gimana gimana caranya sampai lu tuh bisa hidup berdampingan bahkan yang tidak seiman dengan lu, tanpa lu saling saling ini saling mengikis gitu, saling iya, bergesekan gitu. bergesekan benar. Bahkan ibadah pun sudah ibaratnya dibuat sesimpel-simpelnya tadi. Iya, Ya, lu ibaratnya taraweh pun nggak harus ngikutin jam, misalnya setengah 8, ya lu mau bikin di jam 10 pun nggak masalah bro. bener. Ya misalnya lu masih ada kegiatan, misalnya ada aktivitas apapun yang lu lakukan di luar dan nggak bisa lu hindari gitu, terus lu baru sampai di rumah jam 10 jam 11 dan lu mau taraweh, oke, asal lu isanya udah ya tadi katanya, Yang penting wajib. yang wajib isanya udah, habis itu baru lu misalnya sampai rumah, waduh jam 10 jam 11 gue taraweh dulu deh, nah itu masih boleh bro. Ya kan? Itu sebuah apa ya, sebuah Hal yang personal, Pak. iya, Personal banget, karena balik lagi ibadah itu personal, men. Lu nggak iya, bisa kayak gue ibadah buat dia, nggak bisa nggak Pak. bisa. Itu lu diri lu aja Diri gitu lu kan, sendiri, diri lu benar. sendiri, berangkat dari diri lu Berangkat sendiri, dari lu sendiri, pengendalian diri Pak, pengendalian diri. Gile. Jadi kita akhirnya terbuka gitu emang pikirannya. Bulan puasa justru bulan yang teman-teman kita ini berlatih, justru Mereka berlatih. berlatih supaya 11 bulan ke depan lagi itu mereka kuat untuk Kuat. menjalani hari-harinya. Jadi mereka kayak latihan, menahan diri apa segala macem. Jadi bisa menghadapi cobaan 11 bulan ke depan Benar. gitu kan. Mereka mengendalikan dirinya, marah, nafsu makan, semuanya dikendalikan Pak, supaya apa ya, mereka bisa menekan gitu, ya kan, amarah ditekan, Iya. terus semuanya nafsu makan ditekan. Wah, nah itu menurut gue tuh suatu hal yang hebat banget Pak. Gue pribadi Pak, puasa nggak kuat gue nih, Oh iya, gue nggak bisa Pak. Gue hari kedua apa hari pas kemarin gue ikut puasa Pak. iya. Waduh Pak, gue buka loh Pak, sahur Pak. Jebol ya, jebol. Wah, jam 4 Pak gue sahur, jam 9 Pak minum teh. Aduh. Oke. Oke. Thank you nih udah tune in sama kita. See you in the next video. Thank you Bu buat semuanya. Kita dari Potato Talk TV, Potato Talk. Potato. Masih kebelimet Wah, gua. itu Masih kejelimet dia. gua. Masih kejelimet. Potato Talk TV. Potato TV. Di segmen apa tadi? Rantang. Rantang. Obrolan seputar kentang, obrolan kentang, lo tau obrolan kentang. Nanggung. Nanggung ya kan? Ya kan? Nanggung supaya apa bisa dilanjutin lagi supaya ya kan? kita bisa lanjutin lagi. Lanjutin lagi. Oke, begitu aja, Mr. Gitu Tejo. aja. Ya, Oke. Mr. Mangap, thank See you you. semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye.